selanjutnya kita akan membahas tentang tempat-tempat ziarah di Madinah. Yang pertama adalah keutamaan Madinatul Rasul. Ini ada sebuah hadis, inna Ibrahima harrama Makkata wa da'a laha wa harramtul Madinati kama harrama Ibrahimu Makkata wa da'autu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahimu alaihissalam lima kata wa fi riwayatin Allahumma ij'al bil Madinati di'fai ma ja'alta bi Makkata minal barokah. Sungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan berdoa untuknya, dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah, dan aku berdoa untuk keberkahan Madinah baik di dalam mud maupun soknya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Makkah. Menurut riwayat lain, doanya, ya Allah, jadikanlah keberkahan Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan yang engkau jadikan di Madinah. Artinya Nabi Muhammad juga berdoa biar Madinah itu ya paling tidak sama dengan Makkah. Masjid Nabawi, kama wa maklum bahwasanya ketika yang namanya Masjid Nabawi itu orang yang sholat di sana itu akan diberikan pahala 1000 kali di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi ma siwahu. Yang artinya sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali dibanding sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali sholat daripada masjid yang lain. Ini adalah keutamaan kita sholat di Masjid Nabawi. Ya tentunya ketika ganjaran atau pahala dilipatkan, ya juga ketika kita maksiat juga dilipatkan. Kita nanti di Madinah juga ada yang namanya Raudhah. Raudhah ini suatu tempat di dalam Masjid Nabawi yang letaknya itu di antara rumah Siti Aisyah yang saat ini adalah menjadi makom Rasulullah SAW sampai mimbar luas Raudhah. Ini dari arah timur ke barat kurang lebih 22 meter, dari utara ke selatan 15 meter. Raudhah adalah tempat yang mustajab, seperti sabda Rasul, ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah atau taman di antara taman-taman surga. Juga sekarang ada yang dulu rumah Aisyah yang saat ini makom Rasulullah. Nanti kita ketika di Madinah, untuk para bapak itu bisa nanti ziarah setiap hari. Itu ada ziarah yang namanya ziarah Rasul, dan kita ketika ziarah Rasul jangan lupa kita untuk membacakan sholawat dan bersalam. Makam Rasul ini letaknya di dalam masjid, ya. Ada sebuah kama qala Rasulullah, ma zara qabri wajabat lau syafaati. Barang siapa ziarah kubur ku wajib baginya syafaatku. Artinya ini luar biasa. Ini adalah kadang ada beberapa paham ketika di Madinah tidak usah ziarah karena syirik. Padahal Nabi Muhammad ini sudah ngendika, sapa wonge sing ziarah ning kuburku maka dia akan mendapat syafaat. Ini adalah keutamaan daripada makam Rasulullah SAW. Nah, di makam Rasul itu ada makamnya atau kuburannya Abu Bakar, terus ada kuburannya Sayyidina Umar. Biasanya nanti di sana kita membacakan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar. Ada letaknya ikhtilaf, ono sing jejer, ono sing dan sebagainya. Terus ketika kita keluar dari masjid itu ada namanya makom Baqi. Nah, makom Baqi Al-Gharqad adalah tanah kuburan zaman jahiliyah sampai sekarang.
Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi, letaknya di sebelah timur, letaknya di sebelah timur dari Masjid Nabawi. Di tempat itu dimakamkan sahabat Utsman bin Affan dan para istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah, Ummi Salamah, Juwairiyah, Zainab, Hafsah binti Umar bin Khattab, Maryah Al-Qibtiyah, putra dan putri Rasulullah di antara Ibrahim, si Fatimah, Ummu Kulsum. Itu semuanya ada di makam Baqi. Oleh karena itu nanti ketika bapak-bapak ingin ziarah masuk, biasanya setelah sholat itu dibuka. Jadi setelah sholat subuh biasanya dibuka, nanti para bapak bisa ziarah. Tapi di sana ya ziarahnya ya sambil jalan kaki, tidak seperti di sini terusan nongkrong ataupun lungguh di kuburan, itu tidak boleh. Jadi nanti ziarahnya sambil jalan. Dan nanti sana juga nggak ada tanda-tandanya, mana tandanya kuburannya sahabat Utsman, itu tidak ada, hanya patok-patok. Itu adalah makam Baqi. Nanti ketika kita di Madinah, kita biasanya akan berkunjung ke Masjid Quba. Ini Masjid Quba ini luar biasa karena ada sebuah riwayat, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kulla sabtin raqiban wa masyian wa yusalli fihi rak'ataini wa kana alaihi salatu wassalam yarghabu fi dzalik fayaqulu man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba'in wa shalla fi raqfaka wa shalla fihi kana lahu kajri umratin. Rasulullah ini dulu setiap hari Sabtu ini, entah itu jalan kaki ataupun pakai berkendara ataupun dulu itu unta lah, itu pasti mengunjungi Masjid Quba. Dan Rasulullah dawuh, barang siapa yang bersuci dari rumah terus ke Masjid Quba sholat, itu ganjarannya seperti umroh. Nah, Masjid Quba ini sebuah masjid yang terletak di daerah Quba, kurang lebih 5 km sebelah barat daya kota Madinah. Waktu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Mekah, orang-orang pertama yang menyongsong kedatangan Rasulullah SAW adalah penduduk Quba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 dari kenabian atau 53 dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di Quba inilah Nabi mendirikan masjid di atas bidang tanah milik Kulsum bin Hadam. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama didirikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus nanti kita akan di Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah Bukit Uhud. Ini karena dulu nama Jabal Uhud ini adalah nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Letaknya 5 km dari kota Madinah. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah kurang lebih sebanyak 3.000 orang. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dalam pertempuran tersebut gugur syuhada 70 orang. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Kuburan Uhud waktu sekarang dikelilingi tembok. Ini nanti insya Allah nanti ketika Bapak Ibu haji atau umroh akan diajak ke Jabal Uhud. Yang selanjutnya adalah Masjid Qiblatain. Ini saat ini jarang kita ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain adalah sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad sholat di masjid itu, terus di pertengahan ada ayat untuk yang tadinya kiblatnya di Palestina untuk berbelok ataupun membelokkan kiblatnya ke Makkah, maka disebut namanya Masjid Qiblatain. Itu terjadi pada 2 Hijriah. Kalau ada sebuah riwayat ini pada hari Senin Rajab, itu sholatnya adalah sholat duhur. Kenapa dinama Qiblatain? Karena masjid itu
sejarah ada 2 kiblat di dalam satu sholat. Terus Khandaq atau Masjid Khomsah. Ini Khandaq dari segi bahasa berarti parit dalam sejarah Islam. Yang dimaksud Khandaq adalah peristiwa pengalian parit pertahanan sehubungan dengan peristiwa penguburan kota Madinah oleh kaum kafir Quraisy bersama dengan sekutunya dari Yahudi, Bani Nadir dan Bani Khofton. Ini adalah yang saat ini parit-paritnya ya sudah tidak ada, tinggal hanya sejarah. Nanti kalau kita ziarah biasanya kita akan ditunjukkan, tapi tidak mampir biasanya.